selamat malam pemirsa Dama TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dama TV, di kesempatan kali ini Manage Your Mind membahas tema yaitu pentingnya wawasan dan keyakinan di era digital. Era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi telah mengubah kita untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, namun juga telah membawa tantangan baru dalam mengelola dan memahami informasi yang tersedia. Di era digital saat ini, wawasan telah menjadi salah satu aset yang paling berharga bagi setiap individu. Dan dalam talk show Manage Your Mind kali ini pemirsa Dama TV, kita akan membahas tentang pentingnya wawasan di era digital, dan kita akan membahas tentang bagaimana wawasan dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan. Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut sudah hadir yang terhormat Pendeta David Tobing, ST/STH MPD. Beliau merupakan Sekjen dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam, Anesya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Wah, ini bertemu lagi ya kesekian kalinya dengan Pendeta. Terima kasih kesempatannya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Luar biasa, Pendeta ya. Luar biasa. Iya. Boleh menyapa pemirsa Dama TV. Selamat malam, pemirsa Dama TV dimanapun berada. Kiranya salam sejahtera buat kita semua. Ya. Baik, kita langsung saja membahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kami mengingatkan Anda pemirsa Dama TV karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi program acara Manage Your Mind. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik pemirsa, kita langsung saja bahas berkaitan dengan pentingnya wawasan dan keyakinan di era digital. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Pendeta, apa bedanya wawasan dan keyakinan di era digital? Ini menurut pandangan Kristen, Pendeta. Kalau dari kami sebenarnya wawasan dan keyakinan ini satu paket, Mbak. Jadi memang dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan wawasan itu sebenarnya bukan hanya pengetahuan yang memahami tentang berita atau sesuatu, tetapi wawasan ini lebih juga kepada sikap bagaimana kita bisa memilah materi mana yang baik dan yang tidak baik. Keyakinan adalah sesuatu yang sangat prinsipil. Ya, kembali kepada firman Tuhan Alkitab, bahwa hidup kita harus memiliki dasar yang kuat, fondasi yang kuat, iman yang kuat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dua hal ini sangat penting sekali. Wawasan dan keyakinan ini penting sekali di era digitalisasi saat ini. Karena ada orang bilang informasi itu sudah lebih cepat dari kereta cepat wus gitu ya. Informasi itu cepat sekali, bahkan orang kedip aja sudah ratusan berita yang beredar di media sosial. Jadi tanpa wawasan dan keyakinan, kita akan tenggelam atau terhanyut di dalam informasi-informasi yang sekarang ini beredar di media sosial. Oke. Jadi wawasan dan keyakinan ini tidak bisa dipisahkan, satu paket ya. Satu paket. Wawasan otomatis kita juga harus yakin dengan wawasan itu. Betul. Jadi kita bisa tahu ini baik, tidak baik, benar, tidak benar, sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak. Itu wawasan. Nah, keyakinan itu berbicara keyakinan bahwa sudah sesuai dengan firman Tuhan, norma firman Tuhan, sehingga kita dapat mengeksekusinya. Karena kalau kita nggak punya keyakinan tentang sesuatu yang kita tahu mungkin sudah baik atau sudah benar, kita tidak akan move, tidak akan bergerak gitu ya. Jadi di situ aja gitu ya. Tapi tanpa wawasan, kita punya keyakinan, kita juga nanti akan salah jalan juga. Jadi dua-duanya ini menurut saya sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kemudian mengapa orang yang memiliki wawasan luas tetapi tidak memiliki keyakinan kuat akan gampang goyang? Ya itu tadi. Jadi ada kadang wawasannya dia tahu A, dia tahu B, dia tahu C, tahu D gitu ya.
tapi nggak punya keyakinan, tidak punya keberanian, ya di situ-situ aja gitu. Jadi tidak akan melangkah, tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Padahal informasi yang berada di dalam media sosial itu tidak semua buruk. Iya. Tidak semua media sosial itu menampilkan berita-berita yang jelek. Ada juga yang bagus, ada juga peluang, ada juga sesuatu yang bermanfaat. Tetapi kalau kita tidak punya keyakinan untuk mengeksekusi gitu ya, ya akan di situ-situ aja. Dan dia tidak akan ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan, dan tidak ada progres untuk kehidupannya. Apalagi saat ini di era digital begitu ya, perubahannya besar sekali ya. Sangat besar. Teknologi dan sebagainya. Iya. Wawasannya oke, sudah luas ini ya, tapi dalam hatinya tidak ada keberanian. Keberanian tidak ada keyakinan, tidak akan jalan. Benar nggak? Bagaimana? Ini banyak pertimbangan. Iya, iya. Banyak pertimbangan. Misalkan bisa ada sebuah kayak peluang kerja gitu ya, peluang usaha gitu ya. Banyak kan di media sosial itu yang menawarkan peluang kerja, usaha di rumah dan lain sebagainya. Kan tidak salah. Dan itu tidak melanggar norma-norma agama gitu. Tetapi ketika dia tidak memiliki keberanian, keyakinan untuk mengeksekusi, ya semuanya sekedar informasi saja, sebagai wawasan saja, tidak bisa mendatangkan sesuatu faedah buat dirinya sendiri, kan begitu. Kayak kami di tokoh agama, kadang-kadang kita punya wawasan bahwa media sosial itu juga bisa sebagai salah satu sarana untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah bikin konten, tidak pernah nulis, kita tidak pernah share, ya tidak akan ada manfaatnya media sosial ini yang bisa menjadi akses membuka peluang lebih luas dalam dunia pelayanan kita. Begitu, Mbak. Jadi harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata, action di dalam diri setiap orang menyikapi semua peluang informasi yang ada di media sosial ini. Jadi sekali lagi tidak semua hal itu buruk. Jangan sampai kita merasa media sosial ini beritanya hoax semua, enggak gitu. Ada juga hal-hal yang baik dan bisa kita pergunakan juga menjadi sarana pelayanan buat kita ya, untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi perlu juga wawasan ya, ini berita hoax atau tidak kan bisa di cross check gitu ya. Bisa jadi. Gitu ya, Pendeta. Dan tidak ada yang saat ini yang tidak bisa kita konfrontasi, validasi karena semua sudah terbuka dan kita bisa melihat ini baik atau tidak baik. Baik, Pendeta. Kemudian apa ciri orang yang mempunyai wawasan dan keyakinan yang sehat di tengah banjir informasi? Kalau kita melihat di era digital saat ini ya, informasi kan semuanya ada begitu ya. Hal-hal, mohon maaf, hal-hal tabu pun juga ada di era digital saat negatif ini. Nah, gitu ya. Ciri-cirinya bagaimana, Pendeta? Orang yang sehat, baik wawasan dan keyakinannya, pasti digital ini akan membawa berkat buat kehidupannya. Dia akan mengalami yang namanya peningkatan, baik itu peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan lain sebagainya. Karena sehat, artinya dia bisa menyaring sesuatu yang positif dari informasi digital itu, dan informasi yang positif ini dia eksekusi. Dan tidak sedikit hari-hari ini orang yang perekonomiannya meningkat dengan digital yang ada saat ini. Contohnya pengantaran paket itu banyak sekali. Dulu kan cuma satu plat merah, sekarang sudah banyak sekali. Dan setiap hari kurir-kurir akan bekerja mengirimkan pesanan-pesanan paket itu bukti bahwa di era digital ini ketika kita sehat wawasannya, sehat imannya atau keyakinannya, itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan ini peluang ekonomi yang luar biasa. Peluang juga untuk kita bisa melayani umat, peluang juga buat kita bisa mensosialisasikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jadi ketika semua sehat, itu akan bisa menjadi datang berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri-cirinya berarti bisa memanfaatkan teknologi saat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pendeta David ya, berkaitan dengan ada kurir, memanfaatkan itu ya. Apalagi mungkin ciri-ciri yang sehat itu menggunakan wawasan dan keyakinan. Keyakinannya ya selain kurir dan lain-lain, misalkan ada depot gitu ya. Saya sering melihat depot yang dulu sebelum era digital ini pelanggannya cuma 1, 2, 3, 4 orang. Sekarang
dan lain celang-celing gitu ya. Dulu saya punya rumah makan favorit itu di daerah Dinoyo itu, kalau makan di situ nggak pernah antri. Kapanpun saya datang makan selalu ready nomor 1. Sekarang nggak bisa, Mbak. Itu harus Pak David nunggu ya, ada 3 pesanan lagi, 4 pesanan lagi kan begitu. Ada juga usaha mungkin salon begitu ya. Dulu salon mungkin orangnya nggak terlalu terkenal karena di gang kecil gitu ya. Dengan adanya media sosial ini, dia menggunakan dengan baik dan mengeksekusi, dia bisa endorse istilahnya kan begitu. Dia syuting, dia masukkan, sehingga salon yang di dalam gang itu langganan kami ini yang dulunya mau kapan saja potong, nggak pernah antri, sekarang antri-antri. Bahkan ada banyak orang yang datang sekarang ke sana gitu ya. Karena semakin era digital ini kita pergunakan dengan baik, dengan positif, dengan sehat, itu mendatangkan faedah yang luar biasa. Banyak sekali dalam dunia pendidikan. Anak-anak sekarang yang dulunya nggak tahu mata pelajaran harus nunggu besok untuk ke guru. Sekarang sudah sudah banyak sekali. Itu yang sehat, Mbak. Itu yang betul-betul wawasannya sehat dan imannya sehat. Akhirnya sekali lagi membawa berkah, membawa dampak yang positif buat kehidupannya. Ya, baik Pendeta, kita lanjutkan lagi karena ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Dan masih bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing ST/STH MPD membahas tema pada kesempatan kali ini, pentingnya wawasan dan keyakinan di era digital. Kami masih mengundang Anda, pemirsa Dharma TV, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi, program acara Manage Your Mind. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi terkait dengan pentingnya wawasan dan keyakinan di era digital. Tadi Pendeta David menyampaikan bahwa di era digital ini harus banyak-banyak memanfaatkan peluang. Ya. Tadi disampaikan ada depot yang dulunya viral, sepi. Sepi ya, sekarang viral, rame gitu ya. Dulu tidak antri, sekarang antri. Ya Pendeta. Kemudian di dunia pendidikan gitu ya, tidak perlu menunggu guru, tapi betul, bisa mandiri. Anak-anak sekarang tidak ada lagi alasan tidak tahu. Karena di media sosial ini, baik YouTube, baik itu Facebook dan lain sebagainya, sudah tersedia. Bahkan saya melihat banyak sekali sekarang fasilitas yang ada di handphone itu, banyak sekali kayak ruang guru dan lain-lain yang menyediakan fasilitas itu, tanya jawab dan lain-lain. Jadi semuanya sangat tertolong. Semuanya. Bahkan ada AI, dan sejenisnya Gemini, ChatGPT, itu sangat menolong sekali. Ya itu tadi. Tapi itu tadi perlu wawasan dan keyakinan yang sehat. Karena sekarang ini tidak sedikit juga yang menyusup gitu loh, Mbak. Menyusup yang harusnya positif, jadi tadi seperti konten negatif itu tadi harus juga waspada gitu. Iya, Pendeta. Kemudian bagaimana nih algoritma medsos bisa membentuk wawasan sekaligus menggoyahkan keyakinan kita tanpa kita sadari. Kadang-kadang apa yang kita lihat di media sosial itu kan berdasarkan apa yang kita lihat, algoritmanya itu saja ya Pendeta ya. Nah itu memang kepintarannya teknologi ini. Jadi kalau misalkan saya membuka situs A gitu ya, kita membuka situs A, maka setiap per menit, per jam, per hari itu yang muncul adalah A terus gitu ya. Misalkan begini, yang lebih spesifiknya panci misalkan ya. Saya ngeklik panci, maka yang akan datang ke saya algoritmanya kan sering panci. Sehingga wawasan kita terbentuk panci. Padahal masih ada gelas, piring, pot bunga, maaf ini, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, gara-gara kita sering kebanjiran informasi panci, sehingga kita ini mindsetnya ini panci nih. Panci, apalagi kalau sudah berbicara satu merek, panci merek B. Nah, ketika dibanjiri panci merek B, maka keyakinan iman kita bergeser nih. Yang dulu kita merasa A, B, C, D baik, semua panci baik. Wah, sekarang kita jadi ekstrim. Pokoknya kalau bukan B, gitu ya, nggak panci namanya. Gitu. Karena algoritma itu tanpa sadar membuat kita
terbentuk, terframing. Dan ini tidak hanya di dalam dunia panci-pancian, dalam dunia lain juga bisa. Betul. Nah, itu bahayanya saya lihat bukan satu hal yang buruk sebenarnya, tapi di sini kita harus belajar bahwa kita juga harus membuka yang tadi saya sampaikan, wawasan kita. Jangan terkotak dalam satu framing algoritma panci. Sehingga kita menganggap gelas itu nggak penting. Piring itu nggak penting, pokoknya panci yang penting. Apalagi kalau sudah merek tadi, pokoknya kalau nggak B bukan panci. Dan begini banyak ekstremis terjadi. Orang-orang yang sudah mulai kaku kehidupannya, tidak bisa lagi fleksibel. Sehingga algoritma ini membuat sesuatu yang tadinya baik menjadi buruk. Betul. Seolah-olah apa yang ditampilkan kebenaran semua. Sebenarnya semua. Ya, jadi orang ingin mencontoh seperti itu gitu ya. Jadi memang ini yang perlu disiasati dan diwaspadai bahwa algoritma-algoritma ini kita harus bisa bijak. Jadi saran saya memang jangan satu algoritma saja. Ya, kita juga harus belajar yang lain. Kita punya tadi betul sekali wawasan yang luas. Kalau memang itu bicara tentang peralatan dapur, jangan panci tok gitu. Kalau itu bicara tentang otomotif, jangan sepeda motor tok gitu ya. Tapi juga jangan gara-gara kita belajar semua, kita tidak memiliki satu saringan, membatasi diri. Kita juga harus punya keyakinan di dalam firman Tuhan, sehingga kita tidak terjerumus kepada semuanya itu. Jadi ikut semua gitu loh, Mbak. Akhirnya memaksakan diri kepada hal-hal itu. Jadi harus fleksibel juga ya pemikiran kita ya, Pendeta. Jadi kita perlu wawasan supaya kita tidak terframing algoritma, tetapi kita juga punya keyakinan supaya kita tidak terseret kepada semuanya. Tapi seolah-olah kalau kita melihat sesuatu yang ada di media sosial itu sepertinya kok sama, relate begitu kadang-kadang dalam kehidupan kita, itu yang menjadikan seolah-olah itu kebenaran, begitu Pendeta? Iya, makanya saya tadi katakan kalau itu masuk sekali dua kali tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bertubi-tubi masuk dan fokus kita ke situ, itu bisa, maaf istilahnya kami itu bisa brainwash. Bisa membrainwash. Apa yang selama ini diajarkan baik di sekolah maupun di gereja itu bisa tercuci gitu ya. Cuci otak itu ya. Iya, karena itu tadi algoritma itu bekerja di bawah alam sadar. Betul. Baik Pendeta, kemudian apa saja ini tantangan terbesar untuk menjaga wawasan dan keyakinan kita di era digital? Tantangannya bagaimana ini? Yang tadi disampaikan. Tantangannya luar biasa. Ada satu istilah yang menurut saya lagi booming di Gen Alpha atau Gen Z ini. FOMO. Nah, ini. Saya itu terus terang aja. Kemarin itu anak saya bilang begini, "Pak, teman-temanku banyak FOMO." Saya tanya, FOMO itu apa? Saya sendiri nggak tahu. FOMO itu apa gitu. Ternyata setelah definisinya yaitu tadi dia tidak mau ketinggalan gitu ya, takut fear ya, ada ketakutan tidak jadi seperti orang lain gitu ya. Kalau istilah papa zaman dulu bukan FOMO, nah apa ketinggalan zaman gitu ya. Nah, dengan semua informasi yang ada ini kan, maaf ini cerita langsung aja dah. Saya ini kan handphone jadul, Mbak. Handphone saya ini yang saya pakai sekarang ini kan belum 2-3 tahun saya pakai, kemarin saya ditawarin. Padahal menurut saya 3 bulan yang lalu saya baru mengikuti launching. Jadi ternyata teknologi itu cepat sekali. Dan teman-teman kadang-kadang para dosen rohaniawan bilang gini, kok handphone lu kok jadul terus 11-11 tok? Kita udah di angka 15-16 nih, lu masih tetap 11. Padahal saya dengan handphone ini masih bisa komunikasi, bikin khotbah, bikin presentasi kuliah, masih bisa, masih up to date. Tapi gara-gara ada launching 17, 18, jangan-jangan Desember nanti sudah 20 kan begitu. Nah kalau kita mau ngejar itu terus, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Wawasan kita memang bertambah, berkembang. Tapi kalau kita dipaksakan harus beli, harus ganti. Padahal mengganti handphone itu tidak semudah mengganti sandal, sepatu gitu. Ada harga, ada data, ada dan lain-lain kan begitu. Sehingga perlu disiasati dan tantangannya luar biasa. Sehingga kita memang harus punya keyakinan. Kalau kembali ke Alkitab, ada satu ayat yang berkata mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Kita harus mengucap syukur. Kalau masih punya
masih bagus ya mengucap syukur gitu ya. Iya. Masih punya ini mengucap syukur gitu ya. Semuanya tetap harus mengucap syukur. Tantangannya seperti itu di era saat ini Gen Z begitu Betul. ya, generasi milenial Betul. juga ingin seperti apa yang ditampilkan di era digital Orang- saat ini, medsos saat Betul. ini. Kalau nggak seperti itu, katrok katanya. Bahkan saya kemarin ada satu jemaat ke gereja ibadah, kainnya kurang, Mbak. Jadi bajunya sampai pusar doang gitu ya. Terus celana gitu, ada space, space sedikit di perut gitu yang kelihatan. Saya tanya, kain bajunya kurang ya, Dek? Saya bilang. Nanti saya tambahin dijahit ditutup. Bukan Pak Pendeta, ini gaya ini, tren ya, Lagi tren. tren ini. Jadi Iya. diputarlah satu video itu, ini lihat Pak Pendeta, wah keren kan gitu ya. Itu tadi algoritma bekerja, Iya, iya. algoritma mulai bekerja. Jadi dianggap kalau kainnya sampai pusar aja Iya. itu keren. Keren. Gitu. Padahal kalau kita melihat, wow gitu. Iya, iya, iya. Begitu. Jadi Iya. tantangannya luar biasa. Dalam dunia pendidikan ini luar biasa. Anak-anak sekarang ini, saya tanya, kenapa nggak ada catatannya? Gitu ya. Kenapa nggak mencatat? Apa ini kuno gitu ya. Kenapa? Udahlah, santai saja. Jadi saya periksa itu, termasuk di kampus saya ngajar sebagai dosen, itu anak-anak saya itu nggak pernah lagi nyatat Ada. apa yang saya sampaikan. Apa yang terjadi, direkam. Terus direkam, dipindah jadi catatan, Mbak. Iya. Jadi catatan mereka itu bukan lagi di buku, di handphone. Iya. Nah, persoalannya ketika ujian, saya bilang, handphone dikumpulkan. Nangislah mereka semua. Karena semua materinya ada di handphone. Jadi itu yang tadi saya bilang, wawasannya bagus. Saya kan tidak pernah kepikiran bagaimana saya ngomong bisa direkam, dan omongan yang saya direkam ini bisa dialihkan ke teks. Iya. Bisa Tapi memang. caranya mereka keliru menggunakan itu untuk dunia pendidikan. Iya. Sehingga mereka terikat dengan handphone. Jadi belajar itu nggak buku lagi. Padahal handphone itu godaannya banyak. Pas lagi baca, ceteng, WA. Ada WA. Ayo jalan. Nggak baca lagi, jalan Iya, dia kan iya, begitu. iya, Dulu iya. kita kan baca buku. Iya. Handphone ditaruh di mana, bahkan nggak punya handphone. Iya. Akhirnya fokus. Nah, karena mereka catatannya di buku pas mau ujian, baca handphone. Ceteng, masuk, ceteng, paketmu datang, kan nggak fokus, Mbak. Akhirnya ujiannya berantakan. Iya, memang harus ini ya diimbangi dengan pendidikan karakter. Itu ada tadi, pijakan, keyakinan itu itu tadi ya. Jadi memang harus Baik. seimbang. Wawasan dengan keyakinan ini tidak Harus bisa seimbang. dipisahkan, Iya. Mbak. Baik Pendeta, kita lanjutkan Ya. lagi semakin seru, tapi ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing ST/STH MPD membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu pentingnya wawasan dan keyakinan di era digital. Anda masih bisa bergabung bersama kami karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa mohon partisipasinya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik pemirsa, ini semakin seru ya, jadi kita bisa belajar ya, kita menggunakan gadget kita, menggunakan media sosial ini bagaimana dengan bijak, sehingga tumbuhlah wawasan dan keyakinan. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pendeta ya. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi sudah dijelaskan tantangan terbesar kita begitu ya. Ternyata tantangannya juga besar sekali ya di era saat Luar ini biasa. ya Pendeta ya. Kemudian bagaimana ini cara membedakan orang berwawasan terbuka dengan orang yang gampang goyang di era saat ini? Itu tadi, sangat gampang sekali. Orang kalau sudah fanatik, itu tidak memiliki wawasan yang luas, Mbak. Karena kalau ada orang yang kayak tadi saya sampaikan di segmen yang kedua tadi, sudah terframing dalam satu algoritma, dia akan sangat sulit untuk menerima yang lain. Contohnya kayak tadi panci B gitu ya. Kita kasih panci C nggak mau, karena sudah tersekat di situ. Padahal sebenarnya itu bisa juga menyesatkan orang itu ketika dia hanya punya satu view atau pandangan saja. Dan ini yang perlu saya garis bawahi, harus hati-hati. Persahabatan bisa rusak gara-gara ini. Dan orang-orang bisa hancur, keluarga bisa hancur, pelayanan bisa hancur, dan semuanya bisa hancur. Ketika gara-gara media sosial era digital yang tidak bijak
dengan wawasan yang luas, yang sehat, dan keyakinan yang baik, membuat orang itu menjadi orang yang kaku, yang tadi disampaikan Mbak Naisa. Jadi dia tidak lagi bisa menerima perbedaan, tidak bisa lagi menerima hal yang lain. Ada seorang teman ya, dulu akrab di FKUB, dia sangat plural, moderat, sangat enak enjoy. Kalau misalkan ada teman yang sholat, dia tunggu dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sudah melihat sebuah channel dan channel itu berulang-ulang, kayak tadi saya bilang, membius, jadi seperti itu, terikat, dan akhirnya terbrainwash. Sekarang diajak ketemu aja sudah nggak mau. Sudah nggak mau. Padahal aslinya moderat banget ya, bisa Awal, menerima segala betul, berubah gitu ya. Bahkan tingkat perceraian juga kadang-kadang saya tanya, kenapa Bu bercerai dengan Bapak gitu ya. Oh iya, dulu Bapak kalau ngelihat saya kayak bidadari gitu ya. Sekarang kalau ngelihat saya gara-gara ya sudah melahirkan dan lain-lain, udah kayak beruang gitu ya. Jadi kadang-kadang semua media sosial ini bisa memframing karena keindahan-keindahan di media sosial. Menampilkan keindahan-keindahan, kenyamanan-kenyamanan. Kenapa tidak sama seperti ini begitu ya? Iya, dulu istri saya kayak malaikat yang turun dari surga gitu ya. Setelah punya anak satu kok jadi, maaf ini, yang dulu gitar Spanyol sekarang jadi tong air kan begitu ya. Karena itu tadi membandingkan gitu, membandingkan. Jadi karena membandingkan wawasannya terframing dan tidak lagi bisa membuka diri, tidak lagi bisa membedakan. Saya ini punya keluarga, saya punya istri gitu ya. Ya mungkin di channelnya yang dia tonton itu ada ya tarian India lah atau apa kan kita nggak tahu, Korea lah atau apa kan gitu ya. Nah karena dia sudah terframing dan wawasannya tidak lagi luas, dia sudah terkotak. Jadi kayak kacamata kuda Mbak, yang dia lihat perempuan itu harus bodinya begini. Lah lihat istrinya yang langsung jadi dingin. Itu terjadi dan banyak hal. Banyak sekali. Dan itu di dalam pastoral konseling kami. Wah, itu banyak hal. Bukan cuma masalah pernikahan, masalah keuangan. Wah, itu luar biasa. Dulu suami gaji 3 juta, kasih istri ini 3 juta, bisa sebulan. Sekarang 3 juta, Pak minta lagi. Loh, baru gajian kemarin habis. Wah, bahaya. Karena dia sudah punya mindset FOMO tadi. Pokoknya kalau saya nggak branding, ketinggalan zaman. Jadi wawasannya sudah nggak luas. Wawasannya sudah nggak luas, tidak bisa lagi melihat kenyataan. Oh, suami saya begini. Oh, anak saya masih butuh ini. Oh, saya masih punya ini. Ya, saya tahu listipnya yang keluar zaman sekarang ini bagus. Tapi dia punya wawasan yang lain gitu. Nah, kalau dia sudah sempit, harus ini. Nggak mau yang lain. Wah, repot. Ya itu karena brainwash itu tadi, dan salah satu dampak negatif. Dan sudah jadi benturan. Nah yang bahaya, anak-anak, keluarga, itu bahaya sekali. Bahkan banyak orang sekarang ini, terus terang aja, ya ini mohon maaf ini, semoga tidak terjadi di antara kita, FOMO itu pinjol. Wah, gara-gara nggak dapat dari orang tua, minjol gitu ya. Wah itu kan jadi akhirnya banyak yang terjerat pinjol, banyak yang terjerat judol, banyak yang tidak bisa bayar hutang. Wah jadi banyak kejahatan semakin timbul. Itu tadi jawabannya mengapa perbedaan wawasan yang luas dan wawasan yang sempit itu tadi. Gara-gara sudah terframing dalam satu algoritma yang keliru, yang salah. Begitu Mas. Baik, menyambung tadi ya, jadi bisa ke ranahnya, bisa ke keluarga dan anak-anak. Semua, begitu ya. Imbasnya bisa melebar kemana-mana. Ini menyambung dari pernyataannya pendeta ya, bagaimana ini menjaga keyakinan diri, keluarga dan anak-anak dari pengaruh negatif. Nah, kalau kami dari sisi teologis Kristen, ya pertama harus kembali kepada ibadah, itu obatnya. Jadi ibadah inilah yang menjadi terapi Mbak. Istilahnya mencuci semua kotoran-kotoran yang tadi datang itu ya kembali lagi kepada ibadah. Jadi buat kami kembali kepada Tuhan itu adalah solusi yang terbaik bagaimana kita bisa tetap memiliki keluarga yang baik, masa depan yang baik. Karena kalau kita tidak kembali kepada Tuhan atau kepada kebenaran firman Tuhan itu tadi, kita akan terseret terus. Karena satu yang kami sampaikan para pendeta bahwa iman atau keyakinan itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi semakin kita mendengar banyak firman Tuhan, keyakinan kita semakin dikuatkan sehingga ketika ada yang salah, kita tidak terpapar, kita bisa menjaga diri kita. Yang kedua, kita harus memiliki keluarga yang sehat.
Nah, kadang-kadang orang tua tidak memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak juga tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Makanya perlu sekali di dalam dunia digital ini selain beribadah kepada Tuhan, perlu memiliki keluarga yang punya komunikasi yang intens. Komunikasi, masalahmu apa, kendalamu apa, diskusi, memiliki waktulah, quality time dengan keluarga. Yang ketiga, milikilah komunitas yang sehat. Artinya memiliki komunitas yang sehat, karena kalau ada ayat firman Tuhan berkata, pergaulan yang baik akan membawa baik, pergaulan yang buruk akan membuat keburukan. Nah, bergumul menjadi satu komunitas di mana mereka memiliki satu idealisme yang sama. Bahwa dunia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Karena kalau kita punya komunitas yang suka gonta-ganti baju dan lainnya, ya akan habis. Ya memang akan ada risiko dibilang kok nggak friendship. Banyak ya anak-anak saya kadang-kadang dibully. Ya. Malah saya bilang begini, orang yang memiliki iman yang sehat, kualitas hidup yang sehat akan milih-milih teman. Kalau kita nggak pilih-pilih teman, habis kita sekarang. Ya. Jadi kembali kepada Tuhan, memiliki keluarga yang memiliki kualitas time yang baik. Yang ketiga juga memiliki komunitas yang sehat. Saya percaya ini akan menjadi tameng, supaya di era digital, berita, dan semua info yang sangat luar biasa ini, kita bisa tetap sehat, memanfaatkan dengan baik, dan semuanya menjadi sejahtera. Oke, jadi perlunya juga komunikasi yang tadi sudah disampaikan Pendeta Betul, David ya? perlu komunikasi Mbak. Karena kadang-kadang saya melihat pengalaman saya, anak saya itu kadang-kadang karena ketidaktahuan, karena ketidakmengertian. Jadi ketika algoritma pertama, kedua, tiga masuk, tidak segera dikasih edukasi, dia kan terseret gitu. Contoh yang paling simpel saja, anak saya perempuan itu ya. Anak saya perempuan itu kan suka nari. Akhirnya dia memiliki komunitas teman-teman yang nari. Dan itu kan butuh banyak aksesoris. A, B, C, D, Z. Ya kalau kita mau lihat di media sosial, itu harganya jutaan, Mbak. Jutaan. Tapi kan orang tua punya plan B, plan C. Nggak pakai merek A, pakai merek B. Ya, tidak yang begini, yang begitu kan punya. Tapi kadang-kadang ketika algoritma 1, 2, 3 masuk, tidak segera diedukasi, dan ketika dia sudah terpengaruh, terframing, maka orang tua ngomong apapun tidak akan masuk. Betul. Makanya sebelum algoritma atau info ini membrainwash dia, membentuk dia, harus segera diputus, dipatahkan. Dengan begitu banyak, anak-anak itu bisa kok mendengar. Jadi jangan sampai terlambat penanganannya, sehingga tadi saya sampaikan, para orang tua harus memiliki waktu untuk bicara dengan anak, bicara sehingga mereka memiliki wawasan yang luas, tapi memiliki juga keyakinan yang baik. Di tengah kesibukan yang ada. Yang ada harus memiliki juga waktu-waktu yang intens lah untuk bisa bicara dengan anak-anak. Iya, baik, luar biasa sekali. Kemudian Pendeta, langkah apa saja yang kita ambil untuk memperluas wawasan tanpa membuat keyakinan jadi ragu-ragu? Iya. Nonton channel yang baik, nonton situs-situs yang baik. Banyak kok situs-situs yang baik, banyak juga konten-konten yang positif gitu ya. Jadi kalau memang ada yang tidak baik segera di skip gitu ya. Dan saya yakin kok masih banyak konten-konten di media sosial itu yang bagus-bagus, yang sangat membangun gitu, yang sangat berdampak, bermanfaat. Baik itu untuk ekonomi, baik itu untuk kerohanian, pendidikan, dan lain-lain. Kayak saya selalu wajibkan anak saya untuk ngikut sehari itu 30 menit wajib itu. Artinya saya suruh mereka buka itu untuk mereka melihat pertanyaan temannya gitu ya, yang dijawab begitu ya, supaya wawasannya semakin berkembang gitu ya. Jadi apa yang mereka dapat di sekolah, mereka dapat di medsos, itu semakin saling melengkapi satu sama lain. Itu saja. Jadi saya melihat masih banyak kok peluang-peluang kita bisa memanfaatkan digital ini untuk kehidupan kita lebih baik lagi. Dan masih banyak juga ruang-ruang positif ya, Pendeta ya, yang perlu kita aktifkan begitu ya, atau kita download begitu ya. Betul. Di digital. Baik Pendeta, kita break terlebih dahulu, ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Dan masih bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STSTH MPD membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu pentingnya wawasan dan keyakinan di era digital. Anda masih bisa bergabung bersama kami karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi program acara Manage Your Mind. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik Pendeta, luar biasa sekali kita banyak belajar ini ya, bagaimana caranya kita itu bisa bijak begitu dalam menggunakan media sosial kita, terutama untuk anak dan keluarga kita. Itu ya. Pertanyaan saya Pendeta, ini di era medsos saat ini, era digital saat ini ya, di medsos itu kan bisa juga kita berdiskusi begitu ya, tanpa batasan gitu ya, dengan siapapun dan dimanapun. Pertanyaan saya, bagaimana cara berdiskusi beda pendapat di medsos tanpa kehilangan wawasan dan tanpa mengorbankan keyakinan kita? Iya, ini yang sedang marak terjadi sekarang. Bahkan bisa juga menjadi sebuah perselisihan antar umat beragama ini. Kalau sudah bicara diskusi agama, doktrin dan lain sebagainya. Maka kembali ke segmen 3 tadi, saya selalu sampaikan ke teman-teman pendeta, hamba-hamba Tuhan, kalau kita ingin berdiskusi, kalau sudah tidak searah, sefrekuensi, tidak usah dilanjut. Karena semakin nanti kita mempertentangkan perbedaan, akan semakin meruncing, akan saling menjelek-jelekkan. Karena kalau sudah tidak sefrekuensi, tidak senafas, sudah tidak akan bisa ketemu, gitu. Yang kedua, kadang-kadang kita merasa sok pintar begitu ya. Kita pengen ikut diskusi mempengaruhi orang lain, bukan mempengaruhi orang lain jadi terpengaruh kan begitu ya. Nah ini yang saya tadi katakan, mari kita bijak. Kalau memang wawasan kita tidak terlalu luas, maaf, kalau saya ilustrasikan begini, kalau nggak bisa berenang, tinggimu 1,5 meter, berenanglah yang 1 meter. Jadi kalau wawasan kita cuma tingginya 1,5 meter, terus lihat kolam yang 2 meter, mau coba-coba di 2 meter nggak bisa berenang, tenggelam mati. Jadi saya selalu ilustrasikan tentang orang yang sedang berenang ini. Jadi kalau kita ingin punya keinginan berdiskusi berbeda, ya kita harus menakar kapasitas kita. Sudahkah kita tingginya 2 meter? Sudahkah kita bisa berenang? Kalau sudah tinggi kita 2 meter dan bisa berenang, nggak apa-apa. Nah, tinggi kita nggak sampai 2 meter, berenang di 3 meter, pas kakinya kram. Ya nggak bisa kemana-mana Mbak. Akhirnya banyak yang tadi saya katakan, orang tua jadi bingung. Kok anak saya dulunya baik-baik, kok sekarang tidak baik. Kok suami saya dulunya yang sayang keluarga, kok sekarang jadi tidak sayang. Banyak sekali, karena itu ruang-ruang diskusi di media sosial kan banyak sekali. Dan tidak semua ruang-ruang diskusi itu membentuk sesuatu yang baik. Bisa juga ada organisasi yang tidak baik merekrut anggota kan begitu. Sehingga membuat ruang-ruang diskusi kan begitu. Nah, karena algoritmanya selalu itu, yaitu tadi yang saya sampaikan. Akhirnya dia terframing, terjerat, dan tidak bisa keluar. Dan pemulihannya sulit. Saya pernah menangani seorang mahasiswi yang mengalami algoritma yang buruk, tidak bisa mudah. Itu perlu sampai ke tingkat psikolog, psikiater kan begitu. Itu karena memang algoritma itu berbahaya sekali. Diskusi-diskusi itu mempengaruhi sekali. Gitu. Framing itu luar biasa. Kemudian saya ke ranah bisnis dan pekerjaan ya Pendeta. Dalam dunia kerja atau bisnis, bagaimana wawasan dan keyakinan ini menolong maksud saya untuk mengambil keputusan? Iya. Jadi saya tadi katakan Alkitab pun tidak melarang orang bekerja, Mbak. Bahkan Alkitab selalu ngomong bekerjalah. Bahkan ada satu ayat di dalam Amsal, harus seperti semut rajin. Sehingga kalau orangnya rajin mau bekerja, era digital ini sangat menguntungkan sebenarnya. Gak usah beli ruko untuk show, atau sewa. Bikin di rumah. Tinggal, maaf ini tinggal foto-foto video pun sudah bisa punya toko. Dulu kita punya, sebelum era digital ini toko kita cuma satu. Sekarang dengan adanya era digital ini punya apa saja, food gitu ya. Bisa punya banyak outlet gitu. Sehingga kita yang perlu adalah rajin untuk bekerja.
Kita perlu kerajinan untuk bekerja dan semua agama saya pikir sama. Tidak ada yang melarang umatnya untuk malas atau tidak ada umatnya dilarang untuk tidak bekerja. Semua pasti akan didorong untuk bekerja. Kita harus menjadi support berkat buat keluarga ya. Kita harus menghasilkan sesuatu yang produktif. Sehingga dengan dunia media sosial ini sangat tertolong. Sangat tertolong sekali. Dengan wawasan kita yang luas dan keyakinan kita yang sudah benar, tinggal melangkah. Maka itu akan mengubah, akan menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, baik di dunia kerja maupun bisnis. Bisnis, ya, betul. Bisa kita aplikasikan, betul. kita manfaatkan apa yang ada gitu betul. ya. Karena era digital kan banyak kesempatan. Kesempatan yang ya, dibuka. Pendeta. Makanya saya sekarang ini tidak setuju kalau ada yang bilang bahwa lapangan pekerjaan sulit. Saya bilang kalau satu perusahaan mem-PHK, maka banyak perusahaan yang bisa kita buka, yaitu dengan era digital sekarang ini. Saya tadi katakan, orang yang berjualan satu produk itu bisa sampai mendunia. Bahkan ada teman saya di Jakarta, kalau beli sesuatu itu harus ke Malang. Saya bilang, masa di Jakarta nggak ada produk ini? Nah itu tadi, karena algoritmanya, karena sudah terframing. Kalau yang ini pasti enak, temukan di kota Malang gitu. Jadi rame-rame ke Malang gitu ya. Padahal di Jakarta mungkin ada kan begitu. Jadi semua kesempatan itu terbuka luas untuk kita bisa memasarkan, menjual, mempromosikan sesuatu dengan dunia digital yang luar biasa saat ini. Oke, kemudian pendeta, bagaimana ini wawasan dan keyakinan ini membantu kita menjaga kesehatan mental di tengah perbandingan sosmed. Sekarang banyak orang, mohon maaf ya, mengalami gangguan kesehatan mental dikarenakan medsos. Nah ini bagaimana solusinya agar kita itu tetap sehat di era digital begitu, pendeta? Kembali lagi, dasarnya harus kuat, Mbak. Pondasinya yaitu keyakinan. Makanya saya selalu katakan, di era sekarang ini, kita harus punya pondasi yang kuat. Istilahnya sauh yang kuat, kayak jangkar. Supaya tidak lari kemana-mana, yaitu jangkarnya adalah Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kembali kepada ajaran kita masing-masing. Yang Islam kembali kepada Al-Quran, yang Kristen kembali kepada Alkitab, yang lainnya kembali kepada kitab sucinya masing-masing. Harus memiliki dasar teologis yang sehat dan kuat. Harus memiliki hubungan pribadi yang kuat sama Tuhan. Ya. Karena tanpa itu, Mbak, kita nggak bisa. Terlalu deras ini, Mbak. Sekali lagi seperti yang saya buka di pembukaan awal saya, itu Jakarta Bandung, apalagi mau dibuka Surabaya ini, yang 3 jam Surabaya Jakarta ini lebih cepat informasi di media sosial. Lebih cepat. Jadi tanpa punya pondasi yang kokoh, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan terbawa arus. Ya kalau terbawa arus selamat nggak apa-apa, tapi kalau sampai tenggelam dan binasa, itu tidak akan baik begitu. Jadi utamanya adalah ibadah. Ibadah kepada Tuhan. Kembali kepada ajaran agama masing-masing. Kalau kami Kristen kembali kepada Alkitab dan semuanya itu ada di sana semua. Semua ada di sana, bentengnya itu ada di sana semua. Mulai dari menghadapi FOMO, menghadapi hal-hal yang negatif lainnya, jawabannya ada di Alkitab. Karena itu tadi kembali lagi, media sosial ini menawarkan segalanya. Betul. Termasuk supaya kita tidak beribadah kepada Tuhan. Cukup dengan handphone, dengar-dengar orang khotbah sudah dikira sudah beribadah, padahal bukan itu. Dengan, ya nggak usah jauh-jauh lah, sekarang banyak gereja-gereja yang mengalami jemaatnya berkurang, karena meranggap ibadah laptop atau di handphone itu udah cukup. Online istilahnya. Diperparahkan kemarin waktu pandemi itu. Sehingga mereka menganggap ibadah itu cukup di rumah dengan handphone, selesai. Padahal ibadah itu tidak seperti itu. Ada touching-nya, ada sebuah touching, ada sebuah pertemuan, relationship. Nah itu yang menjauhkan ya. Menjauhkan itu tadi. Jadinya menjauhkan, betul. Bukan lebih mendekatkan, justru menjauhkan. Menjauhkan. Bahaya, makanya teknologi itu sebenarnya harus diatur, harus di manage dengan baik, supaya tidak mempengaruhi yang lain-lainnya. Oke, kemudian pendeta, apabila kita ini harus memilih salah satu ya, mana yang harus dikuatkan di era digital saat ini, wawasan atau keyakinan, pendeta? Sebenarnya dua-duanya. Tapi kalau dipaksa Mbak Naisa harus milih, ya saya milih keyakinan. Baik. Tapi kalau dibilang penting dua-duanya, itu tadi saya bilang, itu ibaratnya sepeda motor di waktu malam, wawasan itu lampunya,
keyakinan itu bensin dan mesinnya, dua-duanya harus sejalan. Kita punya keyakinan kuat, tidak punya wawasan, kita akan gagap teknologi kan begitu ya. Kita akan menjadi orang yang tidak tahu apa-apa kan begitu. Tapi kita punya wawasan luas tanpa keyakinan, kita akan hanyut kan begitu. Jadi dua-duanya penting. Tidak bisa dipisahkan. Keyakinan dan wawasan itu harus berjalan beriringan. Terakhir pendeta, pesan-pesan ini ya, 3 kebiasaan apa saja yang bisa menambah wawasan dan keyakinan kita tetap kokoh. Silakan untuk pemirsa Dhamma TV. Iya, pemirsa Dhamma TV, untuk kita bisa sehat, survive di masa era digital yang luar biasa ini, sudah saya tadi sampaikan di beberapa segmen. Milikilah 3 kebiasaan. Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, miliki quality time di dalam keluarga. Yang ketiga, milikilah pergaulan yang positif. Karena ketiga hal ini akan menyelamatkan kita memasuki era digital yang luar biasa ini. Salam. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pendeta David Tobing atas was-wasan, ilmunya, dan juga bisa mencerahkan kita semua ya, agar kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi saat ini. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Amin. Sehat selalu untuk Pendeta. Terima kasih. Baik, pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu pentingnya wawasan dan keyakinan di era digital. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV, selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.